Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya, gimana kabar hari ini? Tentunya kabar baik, karena hanya bersama Tuhan. Tuhan Yesus yang dahulu, sekarang, dan bahkan selama-lamanya ialah tetap Allah. Dan kan Dia bersama-sama dengan kita. Dia ada dalam kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Mari Bapak Saudara, kita akan berdoa, kita mengucap syukur, kita akan mulai ibadah pada kesempatan hari ini. Bapa kami dalam kerajaan surga, betapa kami bersyukur dan terima kasih atas segala kebaikan dan berkat anugerah-Mu, sehingga pada saat ini kami boleh kembali beribadah bersama-sama memasuki bulan Februari. Kami boleh ada bersama Engkau melalui hari-hari, melalui minggu, bulan, bahkan sepanjang kami boleh hidup. Kami mau bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami. Sepanjang kami ibadah dari awal sampai akhir, Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai, baik di rumah maupun kami yang ada di gereja. Engkau yang terus memberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan-Mu Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami memulai ibadah pada
kami imani, dalam menghadapi segala keadaan, Engkau Allah Tuhan kami sumber segala sesuatu, bahkan kekuatan yang ada hanya di dalam-Mu Tuhan. Mari Bapak Saudara, andalkan Tuhan, libatkan Tuhan dalam segala perkara, bahkan setiap hidup kita. Hanya Dialah yang menjadi kekuatan kita. Mari dengan sungguh-sungguh kita akan mengangkat pujian ini. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin Tuhan. Hidup oleh karena Engkau, kami ada oleh hanya anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bahkan bangga punya Allah seperti Engkau, Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan kami, Raja kami, Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Kami boleh memulai ibadah pada kesempatan hari ini. Biarlah Engkau yang memberkati seluruh umat-Mu, baik yang di rumah-rumah dan yang kami yang beribadah di gereja. Engkau yang senantiasa memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang mau memuji Tuhan lebih lagi, mari kita katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita memuji Tuhan lebih lagi, amin. Karena kita diberi kuasa oleh Tuhan Raja di atas segala raja. Katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa. Oh, yes.
kami limpah dengan syukur. Betapa baiknya Engkau atas setiap hidup kami. Kami boleh memuji, menyembah, meninggikan nama Engkau. Dan bahkan kesempatan hari ini kami boleh memberikan persembahan, baik persembahan perpuluhan, persembahan mingguan, persembahan pembangunan, persembahan maintenance gereja, persembahan apa yang kami bawa dalam setiap hidup kami. Inilah hidup yang kami mau berikan. Apa yang Tuhan telah percayakan kami bawa dengan rasa takut, rasa hormat, bahwa berkat hanya datang daripada Engkau. Karena kami yakin dan percaya berkat ada di atas kepala orang benar. Dan bahkan kami umat-Mu, jemaat-Mu yang memberi dengan rasa takut, rasa hormat. Inilah hidup kami Bapa. Kami boleh memberi persembahan kami, hanya kami perlaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah hidupku. Setiap hari selalu baru, berkatnya mengalir di dalam hidupku. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah hidupku. Setiap hari selalu baru, berkatnya mengalir di dalam hidupku. Setiap hari selalu baru, berkatnya mengalir di dalam hidupku. Ya, terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati, siapkan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau katakan dan sampaikan, perdengarkanlah Tuhan atas setiap kami hamba-hamba-Mu. Sesungguhnya kami siap mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap hidup kami Bapa. Oh Yesus, terima kasih. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Amin, amin. Kami mau tersyukur. Tersungkurku di kaki-Mu, Kami mau rasakan hadirat-Mu. Amin, amin. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Kami mau mengiring. Mengiring-Mu seumur hidupku, Amin. masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku,
Puji Tuhan, Shalom. Saya percaya kita semua boleh berjumpa kembali dalam ibadah kita bersama-sama. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa agar Tuhan memberkati pemberitaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Saya juga akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada bulan Februari, agar Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bagi Bapak Ibu yang ulang tahun, buka hati, angkat tangan saudara, kiranya berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita sekalian. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur kami boleh memasuki bulan Februari, di mana di awal minggu ini kami boleh memulainya dengan berbakti beribadah kepadamu. Tuhan, kami percaya anugerah Tuhan limpah dalam hidup kami. Firman-Mu akan memberikan kekuatan, pengharapan, dan penghiburan, bahkan mengarahkan hidup kami untuk kami tetap berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang bulan Februari berulang tahun. Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun, angkat kedua belah tanganmu. Kita semuanya akan berdoa agar Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak, diberkati anak-anak-Mu yang berulang tahun pada bulan Februari. Di dalam nama Tuhan Yesus, anugerah Tuhan turun, berkat Tuhan dilimpahkan, kekuatan, kesehatan, perlindungan, anugerah berlimpah-limpah turun dalam kehidupannya. Umur panjang ada dalam tangan kanannya, tangan kirinya kekayaan, kehormatan, kemuliaan untuk selama-lamanya. Selamanya engkau menjadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Hidupmu, keluargamu, usaha, pekerjaan, pendidikanmu, dimanapun kau berada, Tuhan menyertai engkau. Apapun yang kau kerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil hari ini sampai selama-lamanya. Engkau akan menjadi pribadi yang semakin setia, semakin sungguh-sungguh, semakin mengasihi Tuhan melebihi segala-galanya. Terima berkat Tuhan, terima pengurapan dalam nama Yesus. Engkau diberkati sepanjang umur hidupmu hari ini sampai selamanya dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih. Kami percaya engkau akan berbicara kepada kami, memberkati setiap hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada bulan Februari. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan, sebentar kita mempersiapkan diri akan memasuki persekutuan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Karena itu Bapak Ibu Saudara diharapkan sudah mempersiapkan roti dan anggur, agar nanti pada waktu prosesi perjamuan kudus kita semua sudah mempersiapkan agar semuanya boleh berjalan dengan lancar. Baik, firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama untuk saat ini akan diberi tema membangun wadah keberhasilan. Sekali lagi firman Tuhan saat ini akan diberi tema membangun wadah keberhasilan. Saudara, banyak orang ingin berhasil dalam hidupnya. Banyak orang ingin beruntung dalam hidupnya, tetapi dia tidak tahu bahwa Tuhan itu perlu infrastruktur, perlu wadah, perlu sarana yang dimiliki oleh kita sekalian. Kalau Tuhan memberkati hidup seseorang, mencurahkan berkat-Nya baik secara rohani dan jasmani itu tidak secara tiba-tiba. Ada fase, ada urutan, ada langkah-langkah yang dimiliki oleh orang tersebut. Daud menjadi raja tidak tiba-tiba jadi raja. Saudaraku, Yusuf menjadi seorang perdana menteri di Mesir tidak tiba-tiba menjadi orang hebat di sana. Dan banyak orang berhasil di dalam Alkitab diceritakan itu tidak tiba-tiba, tetapi ada sebuah proses yang berhasil dialami, dilewati oleh orang itu. Saya percaya tahun ini, yaitu tahun 2021 adalah tahun kebangkitan. Ada begitu banyak anugerah Tuhan yang akan Tuhan limpahkan di era pandemi COVID-19 ini, di mana Tuhan mau menyatakan hebatnya Dia, kuasanya Dia, mujizatnya Dia, anugerahnya Dia menjelang kedatangannya ke dunia yang kedua kali. Dia akan habis-habisan memberkati gerejanya agar gerejanya bangkit sebagai terang, sebagai garam, untuk memberkati, untuk bersinar di sekitar di mana dia berada, menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku, karena itu keberhasilan yang dimiliki oleh kita ini bukan untuk kebanggaan kita, kesenangan kita, menuruti keinginan daging kita, tetapi semua berkat keberhasilan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kita pakai dengan sebuah tujuan Tuhan itu sendiri.
Karena Alkitab berkata segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia, kemuliaan untuk selama-lamanya. Ada dua ayat penting yang akan saya sampaikan sebelum saya menyampaikan tentang wadah berkat ini. Yang pertama, Kejadian pasal 39 ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat ini jelas mengatakan bahwa Yusuf selalu berhasil. Saudara, kata selalu berhasil, bukankah ini yang dirindukan dan didoakan oleh kita? Yusuf selalu berhasil. Saudaraku, karena Tuhan menyertai dia. Satu ayat lagi di dalam ayat berikutnya, yaitu di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat yang 14. Daud berhasil di segala pekerjaannya sebab Tuhan menyertai dia. Kita melihat dua tokoh, yang pertama Yusuf, yang kedua Daud. Yusuf selalu berhasil. Daud juga selalu berhasil dalam pekerjaannya karena Tuhan menyertai dia. Jelas sekali saudaraku, dalam perjanjian baru Tuhan Yesus berjanji kepada para muridnya, dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Berarti saudara dan saya orang yang sudah diselamatkan, dididik, dibimbing, diarahkan, dan hidup ditunjukkan sebuah arah untuk memberitakan Injil, menjadi saksi, menjadi berkat, untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang hebat, dahsyat, dan ajaib. Maka jaminannya adalah penyertaan Tuhan. Salah satu tanda orang yang disertai Tuhan itu adalah orang yang selalu berhasil dalam hidupnya. Saudara bisa renungkan hidup saudara sendiri, apakah saudara termasuk orang yang selalu berhasil, atau saudara justru selalu gagal, selalu jatuh bangun, selalu bangkrut, selalu ada saja hal-hal yang membuat kita tidak bisa maju dan tidak bisa berhasil dalam menjalani hidup. Dalam keluarga kacau, usahanya berantakan, masa depannya suram, dan lain sebagainya. Saya percaya itu bukan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi baik firman Tuhan bagi kita untuk mengingatkan kita, mengembalikan setiap pribadi kita untuk kembali kepada sebuah posisi bahwa saudara orang benar, orang yang sudah diselamatkan, orang yang disertai oleh Tuhan. Nah saudaraku, saya akan menyampaikan ada 4 wadah berkat yang harus dibangun dalam hidup kita. Kalau 4 wadah berkat ini ada dalam hidup kita dan terus konsisten oleh kita dibangun, maka pastikan hidup saudara hari ini ke depan, saudara akan melihat hidup menjadi orang yang berhasil, bahkan beruntung. Nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup orang-orang yang berhasil. Nama Tuhan diagungkan dalam kehidupan orang-orang yang beruntung. Saudaraku, orang-orang yang gagal rata-rata tidak ada yang menghargai. Orang-orang yang jatuh bangun, hidupnya bukan hanya capek, tetapi rugi dengan waktu yang sudah sedemikian lama ia jalani, bahkan sampai masa tua. Terus kegagalan-kegagalan menghantui. Karena itu firman Tuhan tidak ada yang terlambat. Mari saudaraku, siapapun saudara yang mendengarkan firman ini, saudara punya kesempatan bangkit. Saudara punya kesempatan membangun hidup hari ini. Kalau bukan saudara menikmati hari-hari ini, saudara bisa mendoakan untuk generasi berikutnya, anak cucu, generasi kita berikutnya. Kita doakan, kita impartasikan spirit roh yang ada pada kita untuk kita delegasikan, impartasikan kepada generasi di berikutnya. Nah, karena itu saudaraku, 4 wadah keberhasilan ini harus dibangun oleh kita. Yang pertama namanya iman. Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudaraku, untuk menjadi orang yang berhasil harus ada dasarnya. Kalau kita membangun rumah harus ada fondasinya. Saudaraku, kalau kita membangun rumah tanpa fondasi, maka rumah itu rentan sekali rusak, retak, hancur, bahkan roboh.
Tetapi kalau rumah itu dibangun, didesain dengan fondasi yang kuat, fondasi yang ada cakar ayamnya dan seterusnya, maka goncangan-goncangan saudaraku akan membuat rumah ini tetap berdiri kokoh. Nah, inilah hidup kita. Fondasi wadah berkat kehidupan yang ada di dalam diri kita itu harus iman. Iman yang bagaimana, saudaraku? Karena kita sudah mengenal ada dua jenis iman. Yang pertama, iman yang menyelamatkan. Iman yang meresponi karya Yesus, kematian pengorban kasih-Nya di kayu salib, yang menebus segala dosa dan kesalahan kita. Dengan mempercayai Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara dan saya diselamatkan. Tetapi setelah kita diselamatkan, kita harus memiliki jenis iman yang kedua, yaitu iman yang bertumbuh. Saudara, setelah diselamatkan, kita harus dididik, dibimbing, diarahkan oleh seorang hamba Tuhan atau oleh Bapa rohani kita untuk mengarahkan agar iman kita bertumbuh dari mulai iman yang bayi, iman yang nol, iman yang kecil, bertumbuh menjadi iman yang besar, yang kuat, yang penuh, bahkan iman yang dewasa, iman yang stabil, agar Bapak Ibu Saudara menghadapi kehidupan apapun di atas muka bumi ini, saudara tetap kuat, saudara tetap tegar, saudara tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan, memiliki kehidupan pribadi keluarga yang tidak tergoyahkan dengan tantangan apapun, dengan masalah apapun. Saudara pastikan menjadi pribadi yang memiliki iman yang bertumbuh. Grafik iman orang Kristen yang sehat, grafiknya itu bukan naik turun, tetapi grafiknya itu naik. Semakin kuat, semakin teguh, semakin penuh, semakin dewasa, bahkan sampai kepada kesempurnaannya. Nah, saudaraku, wadah iman ini penting karena segala sesuatu harus diraih dengan iman. Alkitab berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Saudaraku, mengimani, meyakini firman Allah, hidup berdasarkan firman Allah untuk kehidupan sehari-hari ini sangat penting. Karena itu mari kita mau terus belajar firman Tuhan, agar firman Tuhan terus menjadi pelita dalam hidup kita, menjadi terang dalam jalan hidup kita. Setiap orang percaya yang sungguh-sungguh punya wadah berkat yang namanya iman, dia tidak akan pernah kehilangan arah, dia tidak akan pernah kehilangan cara, sebab iman selalu bertumbuh dan dari iman itu selalu memberi kekuatan dan solusi. Apapun masalahnya, persoalannya, iman saudara yang akan membawa hidup di dalam kemenangan. Amin. Wadah yang kedua, saudara, kita melihat di dalam kitab Amsal pasal 10 ayat 11, mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Wadah berkat yang kedua adalah perkataan. Mulut orang benar, Alkitab berkata, sumber kehidupan. Berarti di dalam perkataan seseorang, kata-kata itu dapat menentukan hidup kita di masa yang akan datang. Dapat melemahkan kita, mematikan kita, melemahkan orang lain, menghancurkan orang lain, atau justru sebaliknya, dengan kata-kata yang kita ucapkan setiap hari adalah kata-kata yang membangun kehidupan yang baik. Karena Alkitab berkata mulut orang benar. Saudara, orang yang percaya dan sudah diselamatkan, sudah diampuni, memiliki status orang benar. Dan orang benar itu mulutnya, perkataannya menjadi sumber kehidupan. Kondisi yang sulit, kondisi yang sukar, bahkan sakit penyakit bisa diusir kuasanya oleh kuasa perkataan orang benar. Pada waktu orang benar memperkatakan kata-kata berkat sesuai dengan firman Tuhan, maka kata-kata orang benar itu, saudaraku, besar kuasanya. Karena kata-kata orang benar itu yang landasannya adalah nama Yesus, landasannya firman Tuhan. Kata-kata itu akan menghidupkan yang mati, menyembuhkan yang sakit, membuka pintu yang tertutup, membuka jalan yang sedang menghadapi hambatan-hambatan. Karena itu mari kita mau belajar memperkatakan kata-kata yang baik, kata-kata yang benar. Saya akan membacakan dalam kitab Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai ayat 27.
Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Kalimat terakhir saudara perhatikan, maka aku akan memberkati mereka. Saudara, mulut orang benar itu harus memperkatakan kata-kata berkat kehidupan. Pada waktu kita sedang memperkatakan kata-kata berkat kehidupan, Alkitab berkata, engkau sedang meletakkan namaku di atas mereka. Dan apa yang kita katakan, Tuhan katakan, demikianlah aku akan memberkati mereka. Artinya Tuhan akan melakukan sesuatu kepada seseorang, akan memberkati seseorang sesuai dengan doa berkat, kata-kata berkat yang saudara dan saya ucapkan untuk keadaan tertentu, orang tertentu, situasi tertentu. Itulah sebabnya Tuhan melarang kita tidak boleh mengeluh, tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh menggerutu. Karena apa, saudaraku? Di dalam mulut orang percaya ada kuasa, bahkan bisa menjadi sumber kehidupan. Sumber kehidupan tidak boleh di dalamnya mengalir kutuk, mengalir kematian, mengalir penyakit, mengalir kata-kata hujatan, kata-kata kotor, kata-kata hinaan, kata-kata celaan, kata-kata yang mencaci maki. Tetapi kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang baik. Contoh yang sangat sederhana yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, misalnya salah satu anggota keluarga kita sedang sakit. Bukankah kita senang berdoa, saudaraku? Kita datangi anak kita atau istri atau suami. Ayo kita sepakat, kita mulai menumpangkan tangan dan kita mulai memperkatakan kata-kata berkat. Dalam nama Yesus, oleh kuasa bilur-bilurnya, engkau sehat, engkau sembuh, engkau pulih, engkau kuat. Dalam nama Yesus, jadilah sesuai dengan imanmu. Apa yang kita katakan landasannya firman Tuhan. Maka apa yang kita katakan kalau kita lakukan dengan penuh kepercayaan, dengan sungguh-sungguh, maka ada kehidupan yang masuk, ada nama Tuhan yang diletakkan atas orang itu, dan Tuhan janjinya berkata, aku akan memberkati orang itu sesuai dengan kata-kata berkat yang engkau ucapkan. Saudara, kebanyakan mengeluh itu membuat kerohanian kita jadi turun. Tetapi banyak bersyukur, banyak memperkatakan kata-kata iman, kata-kata pengharapan, kata-kata berkat, membuat iman kita naik. Dan semakin kita melihat mujizat Tuhan terjadi dan dinyatakan dalam hidup kita. Wadah berkat yang ketiga, saudaraku, adalah ketaatan. Ibrani 11 ayat 7, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudara perhatikan di sini. Karena iman, Nuh taat. Apa ketaatan Nuh? Dia mendengarkan petunjuk Tuhan. Sebentar lagi bumi akan dihukum dengan air bah. Tetapi karena engkau kulihat benar, engkau hidup benar, hidup saleh, dan engkau hidup seturut dengan kehendakku, engkau orang yang berkenan kepadaku, maka aku akan menyelamatkan engkau dengan memberikan kasih karunia. Karena itu saudaraku, rencana penyelamatan Tuhan tunjukkan kepada Nuh, supaya Nuh membuat bahtera. Nuh, engkau harus membuat bahtera dengan 3 lantai. Engkau harus membuat bahtera dengan kayu, modelnya seperti ini, dan seterusnya dan seterusnya. Saudaraku, ini sesuatu pekerjaan yang baru yang belum pernah dilakukan oleh hamba Tuhan siapapun, manusia siapapun di dalam zaman apapun.
Satu-satunya pesan yang Tuhan berikan hanya kepada Nuh menghadapi situasi tertentu, yaitu datangnya air bah yang akan melanda seluruh bumi. Tuhan katakan kau harus membuat bahtera supaya engkau selamat terhadap air bah. Saudaraku, Nuh bukanlah orang yang suka berdebat dengan Tuhan. Nuh adalah orang yang percaya dengan petunjuk Tuhan, dengan tuntunan Tuhan. Karena itu Alkitab berkata dia orang yang saleh, dia orang yang jujur, dia orang yang benar. Karena itu kasih karunia datang dalam hidupnya dengan memberikan petunjuk bagaimana supaya Nuh bisa selamat menghadapi gelombang yang sangat besar melanda di seluruh dunia. Saudara, apa yang dilakukan oleh Nuh? Nuh taat. Dia tidak banyak ngomong. Jadi ciri-ciri orang yang taat itu tidak suka membantah, tidak suka ngeyel, tidak suka melawan, tidak juga suka menunda, tidak juga suka bersungut-sungut. Dia lakukan dengan penuh kepercayaan apa yang menjadi tugas dan bagian daripada Nuh. Tugasnya Tuhan melindungi dan menyelamatkan Nuh. Tetapi tugasnya Nuh percaya dan taat kepada petunjuk Tuhan tentang karya keselamatan yang Tuhan akan kerjakan melalui keluarga Nuh. Saudara tahu, begitu air bah melanda seluruh dunia, gelombang menyapu di mana-mana. Saudara, Tuhan benar-benar menyertai dan melindungi Nuh. Nuh bisa berjalan hidup di atas gelombang badai yang sedang menimpa dunia ini. Sementara yang lain tersapu bersih, mati binasa oleh badai yang melanda dunia ini. Karena itu saudaraku, di tengah-tengah situasi COVID ini, saya percaya ada perlindungan Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada kasih karunia Tuhan. Ayo kita sama-sama fokus diri kita menjadi orang yang percaya, menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi seperti ini, hati kita tidak boleh cemas, tidak boleh khawatir, tidak boleh saudaraku patah semangat. Ayo kita bangkit, kita tetap percaya dan kita tetap taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan adalah jalan yang terbaik untuk menjalani kehidupan hari-hari hidup kita. Kalau Nuh sudah dilindungi, kalau Nuh sudah diselamatkan, saya percaya tahun ini saudara pun akan tetap dilindungi Tuhan, diselamatkan Tuhan. Di tengah-tengah maraknya hal-hal yang buruk menimpa dunia ini, saudara dan saya akan menikmati penyertaannya, pemeliharaannya, sehingga saudara menjadi pribadi yang selalu berhasil. Yang terakhir, yang keempat, wadah berkat kehidupan yang harus dibangun adalah kerukunan. Ayat yang sudah tidak asing bagi kita, Mazmur 133 ayat 1-3, saya akan bacakan. Nyanyian siara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung-gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudaraku, wadah berkat kehidupan yang keempat yang saya sampaikan adalah kerukunan. Rukun. Suami istri rukun, orang tua dan anak rukun, dengan tetangga rukun, dengan menantu rukun, dengan mertua rukun, dengan siapapun kita jangan suka bertengkar, saudaraku. Orang yang suka bertengkar itu adalah orang yang sedang memecah belah hidupnya, merusak masa depannya, tidak punya masa depan yang baik. Siapapun dia musuhi, saudaraku. Dia menganggap dirinya paling hebat, paling benar. Orang lain gak ada yang benar, gak ada yang baik seperti dia. Dia pandai melihat kekurangan orang lain, kesalahan orang lain, kejelekan orang lain. Dia tidak bisa melihat kekurangan dan kelemahan dirinya sendiri. Tetapi orang yang rukun adalah orang yang menghargai kelebihan-kelebihan orang lain. Orang yang menyadari bahwa dia tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Karena dari mulai lahir sampai mati kita butuh pendampingan orang lain.
Saudaraku, bahkan kita bisa besar, kita bisa berhasil, itu bukan semata-mata jasa kita, keberhasilan, kehebatan kita, tetapi berkat kerjasama dengan orang lain. Baju yang kita pakai, sepatu yang kita pakai, dasi yang kita pakai, nasi yang kita makan, air yang kita minum, semuanya adalah hasil kerjasama antara kita satu dengan yang lain. Sehingga dalam hidup ini tidak ada yang patut disombongkan, dibanggakan. Saudaraku, yang patut dibanggakan dalam hidup kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik, sampai hari ini Dia menyertai dan memelihara hidup kita sekalian. Karena itu ayat ini mengatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Ada baik dan indah. Saudaraku, kalau hidup kita itu baik dan indah, dipandangnya enak, dirasakannya nikmat, ada sukacita, hati kita bergembira. Karena kita berkata hati yang gembira obat yang manjur. Saudara akan tetap dipelihara dengan kekuatan dan kesehatan. Bagi kita mungkin yang sedang sakit, barangkali ada di antara kita yang sakit karena gara-gara kita ini tidak rukun. Ada kepahitan, ada hal-hal yang buruk yang disimpan dalam diri kita. Ayo saudaraku, kita bertobat, kita minta ampun. Ayo kita minta maaf pada orang lain yang selama ini mungkin pernah dilukai oleh kita dan kita telah berbuat tidak baik dengan orang itu. Kita mau belajar merendahkan hati dan kita mau belajar hidup rukun. Kita boleh belajar hidup bersama-sama dengan yang lain supaya hidup kita di pandangan mata Tuhan itu baik dan indah. Saya akan membacakan satu ayat di dalam kitab Matius pasal 18 ayat 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah kamu. Saudaraku, Tuhan menggambarkan kerukunan itu dimulai dari 2 orang. 2 orang sepakat, 2 orang sehati berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan. Maka permintaan orang yang sepakat, orang yang rukun, orang yang sehati, permintaannya didengar Tuhan. Kerukunan membuat Tuhan senang. Bahkan bukan hanya dengan pekerjaan yang ia lakukan, doa-doanya menjadi naik di hadapan Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau saudara tidak rukun, saudara punya musuh, punya kebencian dengan seseorang, bahkan saudara berdoa pun tidak nyaman, tidak merasa ada sesuatu yang plong sampai kepada Tuhan. Ada yang menahan, mengganjal di dalam doa-doa kita. Tapi pada waktu kita rukun, saudaraku, 2 orang, saya menggambarkan istilah ini 2 orang suami istri. Kalau ayat ini terakhir, di mana ada 2-3 orang berkumpul demi namaku, di situ aku hadir. Artinya apa, saudaraku? Kalau ada keluarga, ada suami istri, orang tua dan anak, pribadi kita satu dengan yang lain berkumpul dalam nama Tuhan dan dalam kesepakatan dan kerukunan, di situ hadirat Tuhan ada. Hadirat Tuhan yang bisa memulihkan, bisa menyembuhkan, bisa memberkati, memberi kekuatan dan petunjuk dalam hidup kita. Sehingga situasi apapun, saudaraku, kerukunan itu akan tetap menjadi wadah berkat. Saya sebagai seorang hamba Tuhan selalu berdoa agar setiap pribadi saudara membangun dan memiliki keluarga yang rukun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan sama-sama siapkan diri kita untuk memasuki proses perjamuan kudus. Dan saudara, bagi kepala rumah tangga agar bisa melayani seluruh anggota keluarganya, bisa dibagikan roti dan anggur. Nanti kita akan sama-sama berdoa agar seluruh jemaat, seluruh pribadi kita boleh diberkati melalui persekutuan tubuh dan darah Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih buat firman-Mu. Engkau telah menyampaikan tentang wadah berkat kehidupan yang harus dibangun oleh setiap pribadi kami, baik melalui iman kami, perkataan kami, maupun melalui ketaatan kami, kerukunan kami. Karena 4 wadah ini adalah rancangan Tuhan, berkat Tuhan yang dipersiapkan bagi kami gereja-Mu mengalami berbagai macam masalah, tantangan dan persoalan. Kami boleh tetap menikmati kasih-Mu, kuasa dan penyertaan-Mu.
Berbicaralah Tuhan kepada setiap pribadi kami melalui kuasa-Mu Roh Kudus. Sementara hamba-Mu berhenti berbicara, biarlah Roh Kudus terus berkarya memberkati setiap pribadi kami. Sebentar kami akan memasuki prosesi perjamuan kudus. Tuhan, sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami. Kami kembali boleh mengenang pribadi Yesus, kematian-Mu di kayu salib yang mengampuni dan menebus segala dosa dan kesalahan kami. Tubuh-Mu tercabik-cabik, darah-Mu tercurah, semuanya Engkau lakukan karena begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa, ampuni segala dosa kami, dosa kesalahan kami dengan diri kami maupun dengan Tuhan, dengan orang lain. Sucikan, kuduskan, layakan kami pada waktu kami boleh menikmati persekutuan ini. Kami tidak mendatangkan hukuman tetapi mendatangkan berkat. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Di tangan kami ada roti Tuhan sebagai lambang tubuh-Mu. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus? Yang percaya katakan amin. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita, Yesus Kristus? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Kebaikan-Mu, kuasa-Mu, petunjuk-Mu, tuntunan-Mu begitu gamblang, begitu jelas. Memasuki bulan Februari, kami percaya kami tidak sendirian. Allah yang hidup sedang mempersiapkan wadah berkat kehidupan. Ada kuasa kebangkitan yang akan dikerjakan melalui hidup kami. Karena itu Bapa, Engkau lanjutkan karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya kami yang telah masuk dalam persekutuan ini, kami yang lemah diberi kekuatan, kami yang sedang sakit diberi mujizat kesembuhan, kami sedang menghadapi berbagai-bagai macam masalah. Tuhan membukakan pintu berkat yang baru dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang mengalami sakit. Di dalam nama Yesus, kami percaya seluruh jemaat, teman-teman yang sedang mengalami sakit, terima berkat, terima kesembuhan, terima mujizat. Tuhan, kami teringat untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami mau nyatakan shalom Indonesia. Indonesia Engkau diberkati oleh Tuhan. Indonesia Engkau sehat, Engkau pulih, Engkau sembuh dari COVID-19. Dalam nama Yesus, bilur-bilurnya, bilur-bilur Yesus menyembuhkan negeri ini. Negeri ini menjadi negeri yang aman, menjadi negeri yang damai, menjadi negeri yang makmur, menjadi negeri yang diberkati, menjadi negeri yang berbalik dan bertobat mengenal Tuhan. Diberkati Presiden, Wakil dan seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah sipil maupun militer. Kami nyatakan Tuhan, berkat-Mu, hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu turun kepada para pemimpin untuk mengambil keputusan-keputusan penting sesuai dengan hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Tuhan menyertai, melindungi. Tuhan, kami percaya hidup kami, keluarga kami ada di dalam kasih, penyertaan dan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat kedua belah tangan kami tengadahkan wajah kami membuka hati kami di hadapan-Mu.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah di dalam kuat kuasa Roh Kudus turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, pada waktu keluar, di kota, di desa, dimanapun kau berada. Tangan Tuhan selalu menopang hidupmu, sehingga apapun yang dikerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.